Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ilustrasi berikut ini. A mengangkat balok bermasa 20 kg setinggi 2 meter dari lantai dalam waktu 5 detik. B mengangkat balok bermasa 20 kg setinggi 2 meter dari lantai dalam waktu 3 detik. Siapakah yang usahanya paling besar? Ya, benar. A dan B melakukan usaha dengan sama besar. Kita mencarinya dengan 20 dikali percepatan gravitasi dikali dengan perpindahannya setinggi 2 meter. Jadi usaha A sama dengan usaha B. Tapi jika ditanya siapa yang lebih cepat melakukan usaha, maka jawabannya adalah si B. Karena A mengangkat dalam waktu 5 detik dan B dalam waktu 3 detik. Nah, kecepatan melakukan usaha ini adalah daya. Jadi, seberapa cepat sistem melakukan usaha, maka itu adalah seberapa besar dayanya. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan atau semakin kecil waktunya, maka dayanya akan semakin besar. Secara matematis, daya dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan W per T, di mana W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem dan T adalah lamanya usaha tersebut bekerja pada sistem. Dari persamaan ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa daya berbanding terbalik dengan waktu. Semakin kecil waktunya, maka dayanya semakin besar. Atau semakin cepat sistem melakukan usaha, maka dayanya semakin besar. Dan P adalah daya yang dilakukan dalam satuan watt. Jadi daya bukanlah usaha dan juga bukan pula energi. Lantas apa hubungan daya dengan energi? Karena usaha merupakan perubahan energi, maka daya adalah seberapa cepat sistem tersebut melakukan perubahan energi. Sebagai contoh, sebuah mobil dikatakan berdaya tinggi jika dapat merubah energi kimia bahan bakarnya menjadi energi kinetik secara cepat. Kita dapat menaikkan energi kimianya dengan cara menaikkan jumlah bahan bakarnya, akan tetapi dayanya belum tentu naik. Kita dapat menaikkan dayanya dengan cara menaikkan laju pembakaran bahan bakar atau memperbesar ukuran silinder mobil. Sekarang kita anggap sebuah sistem melakukan usaha dengan diberikannya gaya F sehingga benda berpindah sejauh D. Maka persamaan di atas akan menjadi W sama dengan F kali D dan T-nya tetap. Sehingga daya bisa kita rumuskan dengan P sama dengan F dikali D per T. Nah, tentu kita masih ingat bahwa perpindahan persatuan waktu merupakan definisi dari kecepatan. Sehingga daya dapat dirumuskan menjadi P sama dengan F dikali V, di mana F adalah gaya yang berlaku pada sistem, V adalah kecepatan sistem bergerak. Jadi ada dua persamaan daya yang bisa kita gunakan dalam memecahkan soal, yaitu P sama dengan W per T, atau P sama dengan F dikali V. Kita coba membahas dua buah soal atau pertanyaan di modul. Masa sebuah lift berikut penumpangnya adalah 1 ton. Motor lift memerlukan selang waktu 4 menit untuk menggerakkan lift itu dari dasar gedung ke puncak gedung yang ketinggiannya 60 meter. Hitunglah daya rata-rata yang dibangkitkan oleh motor lift. Kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui. Masa lift dengan penumpangnya adalah 1 ton. Sehingga M sama dengan 1 ton. Kita konversi ke dalam kilogram menjadi 1000 kilogram. Kemudian waktunya T sama dengan 4 menit. Kita konversi ke dalam detik sama dengan 4 dikali 60 detik. Kemudian ketinggiannya 60 meter. Kita namakan D sama dengan 60 meter. Yang ditanya adalah hitung daya rata-rata. P sama dengan berapa? Kita dapat langsung menggunakan persamaan yang telah kita turunkan dari definisi daya tadi, yaitu P sama dengan W per T sama dengan F kali D per T, di mana F
gaya yang dibutuhkan ini adalah gaya angkatnya, yaitu gaya berat yang dimiliki oleh lift, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Sehingga persamaan P kita bisa merubahnya menjadi M dikali G dikali D per T. Kita substitusikan nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan ini. Maka P sama dengan 1000 dikali G-nya 10, perpindahannya 60, dan waktunya adalah 4 dikali 60. Kita coret sama-sama 60 ini, sehingga dayanya sama dengan 10.000 watt, atau kita bisa merubahnya menjadi 10 kilowatt. Soal yang kedua, air terjun dalam tiap detik mengalirkan 100 meter kubik air. Jika tinggi air terjun 12 meter, hitunglah A daya air terjun tersebut, B energi yang dirubah air terjun tiap jamnya. Seperti biasa, untuk mempermudah menganalisisnya, kita buat dulu apa yang diketahui dalam soal. Tiap detik, kata tiap detik menunjukkan waktu, yaitu T-nya sama dengan 1 detik. 100 meter kubik air itu menunjukkan volume, ya. Jadi volume air sama dengan 100 meter kubik, bukan masanya. Tinggi air terjun kita namakan adalah H, sama dengan 12 meter. Untuk menentukan daya yang dihasilkan, kita harus bisa menganalisa energi apa yang dirubah pada sistem ini. Pada soal ini, kita dapat mengetahui bahwa perubahan energi yang dilakukan adalah perubahan energi potensialnya, karena berkaitan dengan ketinggian benda dari acuan. Sehingga P sama dengan W per T, di mana W-nya adalah perubahan energi potensialnya, sama dengan delta EP per T sama dengan Mg dikali delta H per T. Nah, pada soal yang disebutkan adalah volume air, bukan masanya. Sementara dalam persamaan ini yang harus kita hitung adalah massa dikali percepatan gravitasi. Apa yang menghubungkan massa dengan volume dari sebuah benda? Massa jenis. Ini telah kita pelajari sewaktu SMP atau MTS, bukan? Di mana M sama dengan Rho dikali V. Dari definisi massa jenis, massa dibagi volume, maka diperoleh M sama dengan Rho dikali V. Tentunya kita masih ingat jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka massa airnya sama dengan 1000 massa jenis airnya dikali volume airnya 100, sama dengan 10 pangkat 5 kg. Jika data-data ini kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh P-nya sama dengan 10 pangkat 5 massanya, percepatan gravitasi 10, dan perubahan ketinggiannya adalah 12 meter, waktunya adalah 1 detik. Sehingga diperoleh nilainya 1,2 kali 10 pangkat 7 watt. Jika kita konversikan, ini bisa menjadi 12 megawatt, di mana 10 pangkat 6 watt itu sama dengan 1 megawatt. Untuk pertanyaan yang B, energi yang dirubah air terjun tiap jam. Energi yang dirubah adalah usaha, maka yang ditanya adalah W, di mana W sama dengan P kali T. Dari definisi P ini, jadi P sama dengan W per T, maka W sama dengan P dikali T. Substitusikan nilai daya yang kita peroleh pada jawaban A ini, dan waktunya adalah 1 jam tiap jam, yaitu 3600 detik. Maka energi yang dirubah atau usahanya adalah 1,2 kali 10 pangkat 7 dikali 3600 detik, sama dengan 4,32 kali 10 pangkat 10 joule. Ini adalah energi yang dirubah air terjun tiap jam. Demikianlah pembahasan kita tentang daya sebagai bagian dari materi tentang usaha dan energi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat juga berkah. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.